Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Podcast angkot menemani setiap hari di jalan ini. Informasi mengalir bebas bersama Taufik Sagwanto. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot. Episode kali ini kita kedatangan tamu luar biasa. Beliau adalah seorang general manager atau GM dari Brawijaya apa? Gria Brawijaya. Gria Brawijaya yang di sini nih. Nih. Ya. Juga unit usahanya ada UB Brawijaya Mart. Terus ada kedai Gayatri. Gria Gayatri. Macam-macam lah. Intinya beliau ini sukses menjalankan usaha yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar di Universitas Brawijaya. Luar biasa beliau ini. Langsung saja kita sambut the one and only Ibu Arya Fikria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Arya Fikria atau biasa dipanggil Bu Arya di UB. Di anak-anak kampus. Di anak-anak kampus. Biasa dikenal Bu Arya. Iya, karena sudah jelita. Oh, jelita apa? Jelang 50 tahun. Oh, enggak apa-apa, sama kalau itu sama. Ya. Sama. Tapi semangatnya 17 tahun. 17 tahun. Saya stop kalau ditanya umur 24. 24. Baik, terima kasih sudah diundang di podcast yang luar biasa. Karena buat saya selain yang menarik itu Gria Brawijaya, terus tempat saya biasa nongkrong ngopi itu di Gayatri. Itu memang benar-benar tempat yang enak gitu. Makanannya enak bukan karena apa namanya sekedar itu jual makanan di kampus gitu aja. Tapi memang enak dan berkualitas. Pengen tahu sih mulai dari yang paling aku tahu deh. Gria Gayatri itu taste-nya, makanannya, jajannya di situ siapa yang ini? Kami ada tim. Jadi kebetulan gini, saya perkenalan dulu ya. Jadi Gria Brawijaya itu adalah sebenarnya unit utamanya usahanya itu adalah asrama mahasiswa. Cuman aku pikir justru malah kayak hotel. Ada. Jadi kami ada. Oh, akhirnya gitu ya. Akhirnya berkembang ke situ. Berkembang, kemudian karena kebutuhan mahasiswa itu juga orang tuanya misalkan wisuda atau ada acara di UB, kami membutuhkan asrama penginapan harian. Bisa. Akhirnya kami juga ada asrama yang difungsikan menjadi penginapan. Oke. Itu. Nah, berarti awalnya itu Gria Brawijaya itu nyediain biar kos gak jauh-jauh dari kampus. Iya, betul. Biar gak telat gitu ya. Iya. Kalau zaman dulu mungkin namanya Kopma. Kalau angkatan angkatan kita. Ya, benar Kopma. Itu tahunya Kopma. Ya, Terus ya. kemudian berubah nama menjadi Gria Brawijaya dan usaha utamanya itu asrama, kemudian ada penginapan, kemudian kita ada pengembangan itu ada kantin. Sekarang lebih ke menyediakan asrama mahasiswa atau malah yang lagi hit malah jadi tempat seperti hotel untuk asrama mahasiswa tetap karena itu adalah fungsi utama kami. Fungsi utama dan nggak boleh ditinggalkan. Nggak boleh ditinggalkan. Kemudian kita melengkapi, jadi kita menciptakan ekosistem yang ada di Gria Brawijaya. Jadi ada Gria Gayatri yang tadinya itu fungsinya adalah tempat makan aja, kemudian kita rubah menjadi biar mereka nggak keluar, nggak kejauhan untuk cari makan. Betul. Disediakan. Yang konsepnya adalah Gria Gayatri itu baru berdiri tahun 2023. Konsepnya itu adalah UB jadul. Jadi makanya di situ kayak zaman dulu. Iya benar. Jadi makanya Kopma lama. Jadi di situ tuh ada kursi
yang dulunya difungsikan untuk orang-orang senat mahasiswa. Profesor-profesor itu dulu duduk di situ. Jadi karena kursi Jadi, itu sudah tidak dipakai, akhirnya kami remembering the fungsikan. Iya, past. betul. Keren Dan yang dibawa. akhirnya sekalian aja kita bikin tema UB Tempo dulu dengan ada foto-foto jadul juga, gitu. Jadi ada foto konsepnya itu. Gria UB di era 90-an. 80-90-an. 80-90 yang belum ada gedung Pertamina belum. Iya. Dan kursi itu dipakai oleh senat universitas ya, bukan mahasiswa. Senat universitas itu tahun 87-an. Keren ya. Iya, jadi masih ada, kemudian sudah nggak dipakai karena sudah memang ada Ya perubahan kan sudah ya. ada diganti baru kan. Iya, terus akhirnya kursi-kursi itu kok eman, sayang gitu, kualitasnya masih bagus dari kayu jati yang lumayan kuat gitu ya. Akhirnya kita fungsikan untuk interior di Oke. Gayatri Luar seperti itu, biasa. dan konsep makanannya adalah makanan yang nggak kekinian banget tapi bisa Yang buat aku itu bersih betul. dan enak. Iya. Iya. Karena sekarang makanan enak aja nggak cukup, Iya, betul. tapi bersih. Iya. Nah, Terus menyambung pertanyaannya Mas Taufik, definisi definisi tentang tentang dirimu mendefinisikan tentang as a wife, as a parent, as a mom, as a professional. ya. Alhamdulillah Karena kebetulan aku lihat all out, semuanya all out. kebetulan alhamdulillah saya punya 2 anak putri. Nah, Jadi dan dua-duanya kuliah alhamdulillah sudah selesai. di luar negeri semua. Yang satu, Oh, yang nomor satu itu memang lulus SMA 3. Mhm. Jadi dari SMP 1, SMA 3, kemudian langsung lanjut ke Ya berarti Wesleyan anak University. sampean bisa dikatakan pendidikannya sukses. Alhamdulillah. Berarti kan all out sebagai emak, Mak. terus Ya. all out sebagai istri. Iya. Kalau yang nomor 2 itu di FISIP UB, tapi semester 5 juga dapat program ISMA itu di Amerika juga. exchange di ya. Amerika Ya, ya. itu 1 semester. Itu di berprestasi juga. Michigan, alhamdulillah. Berprestasi juga. Alhamdulillah. Terus kemudian Sebagai istri. sebagai profesional juga Iya. nggak nanggung. Bisa saya lihat, wah ini UB warnanya keren. ya, Jadi unit usaha yang tadinya ya cuman gitu-gitu aja seperti kampus lain, tapi ini keren, jadi serius. ya. Kami memang Salah satunya ya, ini serius banget ini ini. salah satu produk kami di Nah. Brawijaya Mart. Jadi Bekerja sama dengan UKM asli bersama ya. dengan UKM, ya. Tidak berusaha untuk Berjalan sendiri, jalan sendiri, diproduksi sendiri, tapi melibatkan UMKM. iya, Ya. keren, luar biasa. Ya. Dan kami saya kebetulan memang seorang istri, suami saya juga PNS bekerja di Polinema, dan Loh, kan seorang PNS sulit loh anaknya kuliah ke luar negeri itu. iya, Kalau alhamdulillah. nggak bener-bener beasiswa gitu loh. Iya, semuanya Berarti beasiswa. kan Anda jadi istri ya serius, bapaknya jadi bapak ya serius. Jadi hal-hal itu yang saat-saat ini kita lagi butuh banyak contoh gitu. Iya. Bagaimana kita tetap jadi seorang profesional yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan, tapi juga semua keluarga jalan semua aman. Iya, alhamdulillah. Sebagai istri di rumah berlaku ya tetap sebagai istri, Mas. Jadi ya tetap masak. Tadi pagi nih ya Masak contohnya, dulu. masak dulu. Tadi pagi masak dulu. Belanja dulu ke Pasar Orodowo biasanya. Kemudian baru setelah di atas jam 8 baru kita aktivitas untuk kantor, biasanya seperti itu. Jadi tetap pagi. Jadi masak itu nggak membuat beliau terus kemudian kehilangan kecerdasan, kehilangan marwah gitu, enggak ya? Enggak. Enggak. Jadi nggak ada kaitannya itu. Egomu kaitannya. aja yang membuat kamu jadi makin sok gitu kan. Iya, jadi itu terus kayak untuk anak-anak juga berperan sebagai ibu, selalu memberikan kebebasan untuk anak-anak. Jadi anak-anak, tapi yang Anak-anak terpenting merasa dipercaya ya. dipercaya. Jadi mulai Oh, kecil oke. itu memang sejak TK gitu ya, playgroup gitu, anak-anak itu masih sudah tidak sudah saya biasakan untuk mandiri.
Jadi Meskipun mereka cewek sudah ya. meskipun cewek. Jadi mereka sudah kamar sendiri. Oke. Meskipun ada pembantu saat itu ya, tapi mereka hanya Tidak menemani. tidak harus full. gampang-gampang. Ya. Mbak, Nggak gitu. boleh. Nggak boleh Mbak Be ya. Iya. Terus mulai SD itu mereka sudah biasa berangkat kita antar sekolah, pulangnya harus pulang sendiri. Keren. Karena saya nggak terus terang karena Nggak saya sanggup karena harus kerja. harus bekerja. Jadi memberi pengertian, Kak, Dek, Iya. Mama nggak bisa jemput. Maaf banget karena pas ketabrak jam kerja. Iya. Nah, ini keren Dan ini. sering telat kalau jemput. Akhirnya mereka kita biasakan harus pilihannya adalah jalan kaki, naik angkot atau naik becak. Itu. Jadi Terus akhirnya siapa mereka yang mandiri. membuat Anda kuat gitu jalanin itu? Suami, keluarga, iya. anak atau kolega atau Suami dan anak pasti kami satu tim ya. Kalau dengan suami kita selalu berkolaborasi untuk mendidik anak dan memberikan kebebasan untuk anak. Dan untuk anak itu yang terpenting itu selain mereka harus mandiri, saya juga mewajibkan untuk ikut organisasi. oh iya. Iya, baik itu apa? Hanya sebagai anggota nggak masalah. Nggak apa-apa. Yang Nggak penting aktif juga nggak apa-apa. nggak apa-apa. Iya. Yang penting mereka bisa bersosialisasi. Karena kita ternyata itu adalah kalau dipikir-pikir, diinget-inget, kita tumbuh itu di organisasi loh. Iya. Mau dulu cuman dengar nggak dipakai, ternyata sekarang function. Kepake, iya. Dan itu saya rasakan. Saya SMA ketua OSIS loh. Keren loh. SMA 8. Aku dulu, ya penting aku dulu ikut lah. Ikut nggak, maksudnya nggak bengong, nggak vakum gitu, ikut. Itu yang penting karena itu yang saya rasakan dengan kita. Aku jadi tukang suruh-suruh lah dulu itu. Iya. Jadi tukang suruh-suruh kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa sih, buat aku itu proses. Itu proses dan itu yang saya wajibkan untuk anak-anak. Jadi anak-anak saya itu semuanya aktif di organisasi meskipun hanya sebagai anggota. Nah, Itu itu kunci buat teman-teman juga. Kedua, bahwa dibiasakan organisasi, kerja dalam tim, Ya. nggak Superman, karena Superman is dead. Yang ada super tim kan gitu. Iya, betul. Biar mereka tidak egois bahwa semua bisa selesai dengan sendiri, tapi semangatnya udah semangat kolaborasi. Iya. Terus, tapi kan yang namanya peran itu kan akan saling tarik menarik. Iya. Ketika peran itu butuh terjadi tarik menarik, apa yang sampean lakukan? Kepentingan namanya, tantangan kepentingan. Tantangan kepentingan ya. Jadi kalau misalkan ada itu, kalau misalkan memang apa ya lebih ke Ya butuh menyeimbangkan dua peran itu loh. Apa sampean ngebon, nah aku minta tolong ya, apa nanti karena mama nggak ada kamu bagian nyapu, masak nyapu gitu. ya, nyiapin Iya. papamu makan atau apa, Iya. nemenin papamu kayak Iya. atau apa. Itu gitu. Itu lebih ke suami ya. Jadi suami yang mengajak anak-anak lebih, mungkin kalau suami yang ngajak kan nggak lebih ribet fun. nggak ribet kayak seribet sampean. sama di perempuan Pasti gitu. setiap pagi discuss. Iya, Kalau jadi emaknya yang ngajak. Iya. itu. Jadi Dan kalau lagian anak cewek itu lebih enak sama bapaknya kok. Karena bapak itu cenderung bebas. Kalau Lebih. emak, kamu kok ngomong nggak sopan sama saya gitu, dikit nadanya naik tinggi dikit aja langsung ditegur. Kalau bapak sih nyantai aja. Ya. itu sih lebih apa? Lebih peran suami itu lebih juga mengarahkan ke anak-anak gitu, seperti itu. Bicara priority. Ya kalau sekarang alhamdulillah sudah anak-anak udah mulai gede, udah mulai Udah kerja. ya. Kan tetap ada tantangan karena masih kumpul dong. Iya, Belum iya. mantu dong. Ya, belum. Nah, belum mantu Belum kan. mantu. Ya, jadi kan masih kumpul nih, apalagi Iya. anak-anak yang tadinya masih belum mandiri, ini dalam tanda kutip sudah mandiri. Iya. Itu kan ada tantangan baru lagi gitu. Prioritasnya sekarang geser nggak sih dari dulu sekarang sama dulu banget sekarang atau ke masa depan? Kalau sekarang sih lebih menyiapkan anak-anak itu untuk bagaimana mempersiapkan masa depan, kan seperti itu ya. Artinya mereka terjun di dunia kerja gitu. Apa yang harus Udah mereka dikasih lakukan? tip-tip Ya, dulu zamannya ya. kerja itu susah, Ya. gini udah mulai kasih gitu ya. Iya, sudah Kebetulan mulai. semua kerja di kantoran atau Kalau yang nomor 1, alhamdulillah 2 tahun setelah lulus kuliah, kemudian dia kerja di perusahaan konsultan di Boston.
Oh, dia di Boston sekarang? Dia masih di Amerika nih? Sekarang udah pulang Udah ke pulang. Indonesia, lagi Oke. persiapan untuk S2. Oh, Iya, jadi dia S2-nya kepingin- mau di sini? Kepingin, enggak, Malah balik lagi ke Boston? balik lagi entah itu ke Amerika atau ke negara lain. Semoga di Amerika deh. Tapi siap-siap punya mantu. Gak iso dijak ngomong duro. Gak iso dijak ngomong duro. Telok iki. lemak, Telok lemak. Karena kebetulan kita sama-sama itu ya. Itu Katanya jadi sekarang yang negatif Meksiko. Karena angel aturane jadi. Jadi kita lagi menyiapkan untuk anak-anak itu bagaimana menghadapi dunia kerja seperti apa. Kebetulan anak yang kedua juga sudah bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Kota Malang. Oh, BUMN. Kemudian dia di customer service, jadi lebih banyak menghadapi orang. Jadi awal-awal itu memberikan nanya ke kami itu gimana menghadapi orang, bagaimana harus menyikapi orang yang kita marah-marah. Sudah gitu. mulai nanya-nanya, Ya, terus dia ya. udah mulai mikir nih kayaknya. Ya. Cari duit itu nggak gampang ya, biar tahu rasa kamu. Itu yang Iya. harus Iya, iya, disadari iya. oleh anak-anak sekarang. Karena kan bagaimanapun kita bekerja kan memang semuanya untuk anak ya. Tapi pada saat sekarang mereka bekerja, mereka sudah mulai memikirkan, oh iya ya ternyata bekerja itu lumayan juga effortnya kan seperti itu. Itu yang harus kita pahamkan ke anak-anak. Gitu. Me time kapan? Makanya sibuk banget hidupmu. Me Me time-nya time-nya kalau ketemu aku terus kita rame-rame itu. Me time-nya itu biasanya weekend ya. Weekend itu lebih banyak. Oh, itu hari wajib berkumpul ya? Iya, hari wajib berkumpul. Tapi gini, saya kebetulan juga ada kegiatan lain sosial. Ada kegiatan juga. Oh, jadi iya. jadi kalau nggak kerja, Perempuan punya karya Iya, Jawa betul. Timur. Iya, jadi Beliau ini kami- masih rajin sampai hari ini berorganisasi sosial Iya. lagi, tidak Iya. yang maksudnya nggak untuk ini apa namanya nggak untuk profit nggak ya. untuk profit. Jadi Yes. jadi ada dua kegiatan sosial yang saya ikuti sampai saat ini. Yang pertama itu Lions Club Malang Indah. Mm-mm. Jadi lebih full itu Dia lebih sosial. sosial, Mm-mm. lintas agama juga dan Lintas disiplin ilmu. lintas disiplin ilmu, lintas pekerjaan, ya. murni sosial. Keren. Kemudian saya juga aktif. Ini sudah 1 tahun terakhir. Ini kita mendirikan ada namanya PPK Jawa Timur atau Perempuan Punya Karya Chapter Jawa Timur. Yang kegiatannya itu kita punya tagline-nya itu adalah sedekah ilmu. Jadi kita lebih banyak kegiatan Ya, saya sementara kan, ini. Bener-bener saya bukan ibu-ibu, saya siap ikut. Ya siap. Nggak ada Dan terima masalah kasih itu. sudah mensupport kegiatan kita Nggak pada apa-apa, saat. nggak harus perempuan kan. Iya betul. Minimal saya lahir dari seorang perempuan, beres sudah. Iya. Jadi kita kegiatannya dan alhamdulillah kita hampir setiap bulan ada kegiatan, termasuk nanti hari Minggu ada webinar secara online yang nanti akan kita lakukan yang tentang kekerasan seksual kayak gitu. Oh ya, itu perlu Ya. sekarang kayak gitu-gitu, bullying, kekerasan seksual, terus karena ternyata tidak berbanding lurus loh. Orang makin berpendidikan tinggi, terus kemudian itu tidak terjadi. Iya, Nggak berbanding lurus. nggak berbanding lurus. Di Finlandia yang katanya negara paling happy, terus Masih mereka ada, ya. pendidikannya bagus. Loh, ternyata tertinggi mereka di Eropa itu satu dari 2 orang itu mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Terus kemudian bahkan pelecehan seksual mereka itu termasuk tertinggi di Eropa, padahal mereka katanya orang paling happy. Iya, iya. Kan berarti kan nggak happy gitu. Iya. Jadi ini sebenarnya kalau saya sih ngomongnya sih ya orang tuh harus takut sih sama Tuhan sih ya. Iya, iya, Nggak bisa iya. cuma takut sama undang-undang, nggak cukup. Undang-undang Ya. bisa diakalin gitu. Hanya ini ya berserah pada Tuhan, takut sama betul. Tuhan. Ya. Betul. Akhirnya kan itu yang bikin Ya. kita takut bahwa kita nggak hidup selamanya loh. Kita nanti ada sesuatu yang di belakang harus dipertanggungjawabkan Ya. loh kan gitu. Betul. Kalau Bu Arya melihat sekarang perempuan-perempuan di luar sana, apapun kondisinya, apapun keadaannya, menurut Bu Arya yang harus dimiliki oleh seorang perempuan untuk survive di tengah kondisi seperti ini itu seperti apa? Kenapa? Buat aku perempuan itu selalu istilah Jawa surga nunut neraka katut itu terjadi benar-benar. Iya. Jadi kalau ada ngomong ini sekarang banyak masyarakat miskin tidak bekerja, ya di dalamnya situ juga ada perempuan ikut, entah anak perempuan, entah istri. Jika ada ketidakadilan
dalam keluarga juga ya di situ ada perempuan ikut. Ya. Kalau menurut Anda ketika perempuan dihadapkan sama kondisi itu untuk survive bagaimana? Yang pertama kita mesti harus selalu punya pikiran positif. Oke. Positif itu dalam artian nantinya dengan berpikiran positif, dengan kita ingin berbuat baik aja. Kita nantinya itu akan ada usaha untuk bertahan hidup itu, misalkan kita ingin berdagang. Artinya kita memberikan jangan belum sudah menyerah dulu. Jangan Ya, sebelum ya kan. Ya, betul. Jangan belum Jangan pakai cara yang tidak halal. Yes. Itu kan salah satu cara untuk ini ya, kita harus positif itu. Kemudian untuk bertahan hidup ya tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang itu bisa berkolaborasi dengan orang lain ataukah dengan yang lebih besar seperti itu, atau bergabung dengan komunitas kayak gitu. Karena kan banyak ya harus berkomunitas berkomunitas, karena ada banyak, nggak hanya sendirian untuk berjuang. Betul. Itu tapi ada banyak orang yang juga mungkin mengalami masalah yang sama, tapi dengan bersama-sama itu akan lebih kuat. Dan salah satu contoh yang kemarin kita juga berkegiatan sosial juga itu ada namanya pejuang mimpi. Itu ya teman-teman pejuang mimpi. Ya, jadi mama-mama dengan itu. anak istimewa. Istimewa. Yes. Keren banget. Mereka berkolaborasi dan menciptakan surga kecil buat anak mereka. Surga kecil untuk anak mereka. Itu jadi yang anak luar mereka biasa. tidak merasa sendiri, tidak merasa beda, tidak kekurangan kasih sayang. Ya. Dan semua anak di pejuang mimpi itu mereka selalu merasa happy happy dan diistimewakan. Yes. Itu yang akhirnya kita ternyata kita bisa gitu, bisa. Yang penting berkomunitas. Kalau sendirian apot. Ya, terima kasih Bu Arya atas supportnya hari ini ke podcast kami. Terima kasih supportnya ini. Ya, ini buka ya. Oke, ini ada produk-produk ini ada unggulan. Salah satu produk yang dibikin oleh UMKM. Jadi kami bekerja sama dengan UMKM. Ini menjes yang dibikin keripik. Iya. Ini juga produk UMKM. Next level of menjes ini. Menjes gombal kan? Menjes gombal, iya. Khas Malang banget, ya kan? Gitu. Jadi ini salah satunya. Kemudian ini ada tempe Malang. Ya, nanti monggo silakan yang punya produk-produk seperti ini bisa dititipkan di kami di Brawijaya Mart. Dikurasi dulu tapi dulu. Oke, karena takutnya pas ada yang makan terus keracunan. Jadi dikurasi dulu teman-teman. Makanya harus. Dan beliau mengundang semua produk UKM di Malang Raya untuk bergabung dengan UB Snack dengan Brawijaya Mart. Semoga tayangan ini juga open call buat semuanya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih support Gria Brawijaya untuk episode kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diundang di sini.